Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musyarof. Dari kelas Tadis Bahasa Indonesia 2C. Saya berasal dari Cirebon, lebih tepatnya di desa Kecamatan Greget, Desa Durajaya, Blok Ciuni. Saya akan mereview buku yang berjudul tentang Remah-remah bahasa perbincangan dari luar pagar, yaitu tanpa kita sadari sejumlah kata-kata baru, dalam kutip baru, datang lewat berbagai cara. Sementara itu, banyak kata-kata lama yang sudah jarang atau bahkan tak lagi muncul dan pernah dipakai, kecuali jadi penghias atau perlengkapan kamus tersebut. Dan dari itu, sekeliling kita disesaki kata dan istilah yang semakin tidak terasa asing. Contohnya yaitu artikulasi dari ekspektasi, formulasi, identifikasi, interpretasi, serta kapasitas dan karakter. Dalam buku inilah remah-remah catatan dari karya Eko Endarmoko ditulis. Berbagai perbincangan mengusik tentang bahasa Indonesia, pengguna dan penggunaannya dewasa ini. Eko menawarkan pandangan dari luar negeri atau pagar tentang masa depan bahasa kita, sebab nasib bahasa Indonesia sepenuhnya berada di tangan kita, bukan di tangan para pekamus atau perencana bahasa. Eko Endarmoko, wartawan, penyunting, pemerhati bahasa, dan penyusun kamus Thesaurus Bahasa Indonesia, aktif menulis esai dan kritik kebahasaannya dan sastra di berbagai media. Basis serta Horizon, Kalam Kompas, Tempo, Berita Nasional, Suara Karya, serta portal Beritagar. Kita melatar belakangi dulu tentang Eko Endarmoko. Eko Endarmoko kelahiran Tarempa, Kepulauan Riau, 6 Oktober 1959. Ia pernah belajar bahasa dan sastra di jurusan sastra Indonesia FSUI. Sekarang FIBU menjadi FIBUI 1980 sampai 1986. Bekerja sebagai wartawan di majalah perbukuan Optimis pada tahun 1984 sampai 1985. Sebelum ikut membidani dan kemudian menjabat redaktur pelaksana berita buku terbitan IKP Pusat 1987 sampai 1989. Pernah pula ia bekerja sebagai penyunting yang masih dilakoninya sampai sekarang di Penerbit Pustaka Utama Graffiti pada tahun 1989 sampai 1997. Sejak pertengahan 1997, ia bergabung dengan komunitas Utan Kayu yang kemudian menjelma komunitasnya menjadi Salihara pada 2008. Hingga nonaktif terhitung sejak 2013, menulis esai dan kritik kebahasaan dan sastra di berbagai media cetak seperti Basis, Horizon, Kalam Kompas, Tempo, serta Berita Nasional. Belakangan perhatiannya lebih memfokus pada bahasa Indonesia yang menuangkan pemikirannya mengenai soal itu ke dalam sejumlah tulisan untuk antara lain majalah Tempo, Harian Kompas, dan portal Beritagar. Sejak Oktober 2017, ia mengasuh rubrik Tabik di tagar http Beritagar ID. Tentang review buku bahasa remah-remah bahasa perbincangan dari luar pagar, yaitu pada bab pertama saya menyimpulkan bahwasannya
Penulis ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia. Pada bagian awal penulis menerangkan tentang sejarah bahasa Indonesia yang dibuat oleh Purwodarminta, dan kemudian menulis memperkenalkan kita tentang bahasa kebangsaan ini, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Konsep bahasa dan banyaknya pergeseran kata bahasa yang terjadi pada kehidupan ini. Bahasa Indonesia kadang berubah, ada kata baru dan tertinggalnya kata lama. Lanjut pada bab yang kedua, yaitu penulis menyampaikan tentang maknai kaidah bahasa yang sederhana mungkin dan mudah dipahami. Dengan memahami kaidah bahasa, dapat menggunakan bahasa dengan baik dan sudah yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebangsaan. Dalam bab ini juga menerapkan kata baku dan kata tidak baku yang hidupnya berdampingan. Seperti pasangan suami istri, memahami pertumbuhan kependekan atau kata suku, singkatan yang marak terjadinya banyak yang mengkritik, menolak tanpa ampun, kehadiran kependekan kata. Kemudian penulis menyampaikan tentang pencipta akronim dan pembahasannya lainnya yang tak kalah seru. Penulis menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Untuk segi penulisannya yang rapih, penulis dalam menyampaikan informasi sangat baik dan memudahkan pembaca karena sertai ciri-ciri dan contoh untuk memahami isi terdapat dalam bacaan tersebut. Kesimpulan dari buku Remah-Remah dari buku karangan dari Eko Endarmoko, Remah-Remah Bahasa Perbincangan dari Luar Pagar, yaitu bahasa itu tidak hanya terpaku pada satu bahasa, kaidah atau singkatan. Terkadang ada tumbuhnya baru kaidah atau singkatan baru dan tinggalnya kaidah yang lama. Akan tetapi kaidah lama itu bisa tumbuh karena adanya persuasi serta afiksasi yang ditintakan oleh tersebut. Sekian dari saya, Ahmad Musharraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.